Kamu bisa duduk bersila setiap pagi, menutup mata, dan membayangkan dirimu hidup di villa tepi laut, punya pasangan yang setia, dan rekening yang nggak pernah kosong. Tapi kalau setelah itu kamu cuma rebahan sambil scroll medsos dan berharap semesta melakukan sisanya, ya, selamat datang di dunia khayalan. Manifestasi itu bukan sulap. Dia nggak bekerja dengan pikir aja terus, nanti juga datang sendiri. Kalau kamu nggak ikut gerak, ya semesta bingung mau bantu dari mana. Kamu pengen menang lotre? Minimal kamu harus ke warung dan beli tiketnya dulu kan? Aksi itu bukan lawan dari doa. Justru, aksi itu doa yang berjalan. Setiap langkah yang kamu ambil itu seperti kamu bilang ke semesta, aku serius nih. Dan semesta suka banget sama yang serius tapi santai. Kayak kamu yang nonton ini sambil ngangguk-ngangguk kecil. Jadi kalau kamu lagi rajin manifestasi, jangan lupa, duduk dan bayangkan iya, tapi habis itu bangun dan lakukan. Karena semesta cuma bisa ikut bantu kalau kamu juga ikut main. Manifestasi itu bukan mantra sihir. Nggak ada kata-kata ajaib yang bisa kamu bisikkan ke langit, lalu tiba-tiba mobil impianmu nongol di depan rumah. Kalau manifestasi cuma soal ngomong terus berharap, mungkin kita semua udah jadi miliarder sejak zaman SD. Yang sesungguhnya terjadi adalah ini. Manifestasi adalah keselarasan. Maksudnya, ketika pikiran kamu selaras dengan tindakan kamu, dan kamu juga cukup peka buat menangkap intuisi, saat itulah keajaiban mulai terasa nyata. Kamu harus mulai hidup seolah-olah masa depan impianmu itu sudah di sini. Bukan dengan pura-pura, tapi dengan merasakannya. Rasakan tenangnya hati saat kamu bebas finansial. Sentuh hangatnya hubungan yang tulus bahkan sebelum kamu menemukannya. Berjalanlah seolah-olah kamu sudah jadi versi terbaik dari dirimu, bahkan kalau sepatu kamu masih bolong. Manifestasi bukan tentang menunggu. Ini tentang menyambut masa depan itu ke dalam kehidupan sekarang. Bukan lewat keajaiban yang jatuh dari langit, tapi lewat energi yang kamu pancarkan dan langkah-langkah kecil yang kamu ambil setiap hari. Kadang kita lupa, tubuh ini, pikiran ini, hidup ini, semuanya bukan sistem yang terpisah. Kita bukan individu yang berdiri sendiri kayak pulau di tengah laut. Kita lebih mirip partikel dalam tarian kosmis yang jauh lebih besar dari yang bisa kita bayangkan. Lihat aja struktur atom. Ada inti di tengah, lalu partikel lain yang terus mengelilinginya. Sama seperti hidup kita. Kita semua saling mengelilingi inti yang bisa berupa keluarga, komunitas, atau bahkan planet ini sendiri. Nggak ada yang eksis sendirian. Dan yang lebih gila lagi, kita ini semua energi. Bukan cuma secara spiritual, tapi juga ilmiah. Getaran, frekuensi, resonansi, semua itu nyata. Tubuh kamu bergetar, pikiran kamu bergetar, bahkan niat kamu pun memancarkan energi. Bayangkan kalau tubuh manusia adalah satu sel, bumi adalah organ, dan galaksi adalah satu makhluk hidup utuh. Kita semua bagian dari sistem raksasa yang saling menghidupi satu sama lain. Jadi saat kamu selaras dengan dirimu sendiri, kamu sebenarnya juga sedang ikut menyelaraskan alam semesta. Keren banget kan? Kamu bukan hanya bagian dari dunia ini, kamu adalah dunia itu sendiri, versi mini. Ada hal-hal yang kamu tahu, ada juga yang kamu tahu kalau kamu nggak tahu. Tapi yang paling menarik, semua hal yang kamu bahkan nggak sadar kalau kamu nggak tahu. Itu bukan kelemahan loh, justru itu undangan dari semesta buat kamu jadi penasaran. Kadang kita suka nunggu bukti dulu buat percaya, tapi gimana kalau sebaliknya? Gimana kalau keajaiban itu muncul karena kamu percaya duluan? Kita hidup dalam dunia yang lebih luas dari persepsi. Energi, frekuensi, dimensi, bukan cuma tema film sci-fi, tapi mungkin realitas yang belum bisa kita tangkap. Karena sains belum bisa membuktikannya, bukan berarti itu nggak nyata. Ingat, dulu manusia juga nggak tahu kalau bakteri itu ada. Sekarang, kita cuci tangan 5 kali sehari. Jadi jangan takut untuk mempercayai hal yang belum terbukti. Kadang, kamu harus cukup gila buat percaya sesuatu yang belum terlihat, karena mungkin kamulah yang pertama kali membuka pintunya. Kita sering diajari bahwa kematian itu menakutkan, menyedihkan, dan harus dihindari sebisa mungkin. Tapi coba pikir, dari mana sebenarnya perasaan itu datang? Apakah itu benar-benar milikmu, atau cuma warisan dari cerita lama yang terus diulang?
Sejak kecil kita dibentuk untuk takut kehilangan. Tapi bagaimana kalau kematian bukan akhir melainkan transisi? Bukan kehampaan, tapi perjalanan. Mungkin bukan soal hilang, tapi soal pulang. Kamu pernah lihat seseorang yang meninggal dengan damai, seolah dia tahu kemana dia akan pergi. Itu bukan dongeng. Bisa jadi mereka tahu sesuatu yang kita belum tahu, bahwa kematian bukan lawan dari hidup, tapi bagian alaminya. Dan kalau kamu percaya ada surga, kehidupan setelah mati, atau dimensi lain yang lebih indah, kenapa harus berduka? Kenapa nggak dirayakan aja bahwa orang itu akhirnya sampai di rumah? Mungkin sudah waktunya kita berhenti meratapi kepergian dan mulai merayakan kehidupan, karena hidup ini sendiri adalah keajaiban, dan kematian hanyalah pintu menuju keajaiban berikutnya. Pernah nggak sih kamu merasa nggak nyaman waktu ada orang yang menyampaikan pandangan berbeda dari keyakinanmu? Rasanya kayak diserang? Padahal dia cuma ngomong, tapi otak kamu langsung pasang tameng, siap membela sesuatu yang bahkan mungkin nggak kamu pilih sendiri. Kebanyakan dari kita mewarisi keyakinan, dari keluarga, lingkungan, bahkan media. Dan kita pertahankan itu seolah-olah itu identitas. Masalahnya, kalau keyakinan itu salah arah, kamu tetap akan membelanya demi satu alasan sederhana, rasa aman. Tapi kenyamanan itu bisa jadi jebakan. Ego suka banget sama zona nyaman. Dia takut sama perubahan, karena perubahan berarti kamu harus melepaskan kontrol. Dan bagi ego, itu horor. Makanya perspektif baru terasa mengancam. Bukan karena ia salah, tapi karena ia mengguncang fondasi lama yang udah lama kamu anggap sebagai kamu. Tapi hey, apa salahnya goyang sedikit? Siapa tahu ternyata di balik goyangan itu ada pemandangan baru yang lebih luas dan lebih jujur tentang siapa kamu sebenarnya. Kadang satu-satunya hal yang menghalangi kebebasanmu, ya cuma kamu sendiri. Kita sering lari ke sana kemari, merasa harus punya ini itu supaya hidup terasa lengkap. Tapi anehnya, makin kita kejar, makin terasa kosong. Pernah nggak kamu ngerasa begitu? Padahal kalau kamu berhenti sejenak, benar-benar berhenti, dan lihat sekelilingmu, kamu mungkin bakal sadar, hidupku nggak seburuk itu ya. Bahkan bisa jadi, kamu udah punya semua yang kamu butuhkan. Bukan versi sempurna, tapi versi cukup. Kesadaran itu nggak datang dari luar. Dia lahir dari dalam, dari momen-momen kecil yang tenang, dari napas pagi yang kamu hirup tanpa gangguan, dari tawa teman yang nggak kamu bayar, dari tubuhmu yang masih bekerja keras setiap hari, bahkan saat kamu lupa berterima kasih. Dan lucunya, banyak dari keinginan kita ternyata cuma ilusi. Kita mau sesuatu bukan karena kita benar-benar membutuhkannya, tapi karena kita mengira itu akan membuat kita berharga. Padahal nilai dirimu nggak pernah datang dari hal-hal itu. Nilaimu muncul karena kamu ada. Udah gitu aja. Jadi mungkin hari ini kamu bisa berhenti sejenak dari mengejar dan mulai melihat. Karena bisa jadi yang kamu cari-cari selama ini udah ada di sana, di kamu. Dari awal udah ada. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.